nggak ada alasan untuk melakukan diskualifikasi pada hari ini. Kalau sekarang minta diskualifikasi, sementara dulu enggak, orang akan mengatakan bahwa minta diskualifikasi karena lu kalah. Sebetulnya gini kan, Hakim MK ini kalau dia mau strict, mungkin gugatan dari 01, 03 itu nggak diterima karena nggak ada angka-angka. Karena saya pribadi melihat pada hari ini ya, ini sejauh ini mungkin dibantah oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Saya melihat Ibu Mega itu sepertinya kalau mau ketemu dengan Pak Prabowo, itu ada term and condition. Prabowo dengan Puan bisa ketemu, tapi Prabowo ketemu dengan Bu Mega apa bisa? Oh, itu hal yang lain lagi, Bos. Kita ketemu lagi di Politik 442. Sudah berminggu-minggu Politik 442 tidak tayang karena kita kan Idul Fitri. Oh, sangkain mabuk itu. Apa? Opor. Iya, itu juga makanya. Opor, bakso, kue-kuean. Coach, Mina Aidil Wafaizin terlebih dahulu. Coach dari Mina Aidil Wafaizin. Penonton setia semua yang udah subscribe, yang belum subscribe ya maafnya masih setengah hati. Nggak boleh gitu dong. Subscribe dong, biar full nih, tulus dan ikhlas ya kan. Nggak, saya bercanda. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ya. Komennya semua mendukung dan kritiknya membangun. Terima kasih. Makasih loh yang sudah subscribe dan komen. Nah, mungkin di momen ini kita juga mau mengucap syukur. Ya, karena kemenangan Indonesia atas Australia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua nih nggak main-main kalau soal sepak bola, apalagi kalau timnas. Pokoknya apapun yang terjadi, merah putih, Garuda muda, Garuda yang lebih tua, Garuda yang lebih muda lagi. Pokoknya kita dukung terus. Tapi ini keren loh, menangnya nggak hoki. Menurut saya enggak. Iya kan nggak hoki. Coach gimana? Wah, ini kita analisa bola aja dulu. Gimana Coach kalau memang harus ada pergantian, mungkin coach kita nih nanti. Dengan berat hati saya harus mengakui bahwa saya nggak nonton. Gara-gara syuting non-stop dari podcast TV dan seterusnya. Waduh. Kalau Politik 442 memang nggak mau syutingnya pas ada bola. Nggak mau. Iya. Tapi emang seru sih pertandingan kan. Mainnya bagus menurut saya. Man of the match-nya ya banyak yang Hernando Ari menjaga gawangnya ya. Beda menyelamatkan dari penalti. Iya, kalau 1-0 duluan kita tertinggal mungkin berbeda cerita, tapi kita bermain percaya diri dan bisa unggul di 45 menit babak pertama di awal. Australia babak kedua memang mengepung kita tapi bermain tenang. Oke lah Coach. Nanti Coach nonton highlight-nya deh, keren. Saya harus jujur, saya pikir kita kalah loh lawan Australia dan pupus pasti nih. Kalah lah ya gitu ya. Di atas kertas jauh soalnya. Apalagi memang tim senior belum lama kan, kalau nggak salah Januari itu kalah 4-0 tuh lawan tim Australia senior. Jadi sebetulnya ini semacam pembalasan dendam ya, yang diwakili oleh Garuda Muda gitu. Sweet revenge. Dan mereka ini masih akan ketemu terus kan nih. Ini kan akan menjadi seniornya Australia dan senior di Indonesia. Dan lebih daripada itu, setelah kemenangan dari Australia ini, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya kan agak terbuka lebar ya. Iya. Karena lawan berikutnya adalah Yordania. Asal wasitnya bener aja. Kalau wasitnya Yordania kan sudah kalah. Ada wasit yang lagi kita punya netizen 62 nih. Pak Qatar udah pasti lolos. Jadi sebetulnya dengan Yordania main seri pun Indonesia sudah akan lolos ke babak berikutnya. Setuju. Historis lah kalau bisa masuk ke putaran berikutnya untuk Piala Asia U23. Tapi saya melihat ya apresiasi kita kepada PSSI dan tim sepak bola nasional karena kita sekarang ini kan udah bisa main di Asia ya seniornya. Piala Asia, U23 juga Asia. Setuju Coach. Kita nggak terkungkung lagi di Asia Tenggara. Iya. Bahkan dulu kan di Asia Tenggara pun kita seperti terpuruk ya. Sama Vietnam mengkeret, sama Thailand minder, sama Malaysia kalah gitu. Tapi sekarang Vietnam kalau berhadapan dengan kita stres loh. Betul. Udah berapa kali pertemuan justru Vietnam loh yang kalah sama kita. Betul. Saking kalah mulu Philip Cruz ya. Harus engkar. Padahal itu pelatih kelas dunia itu. Iya langsung loh. Langsung gak lama-lama udah lah. Ya menurut saya sih harus diakui lah bahwa sebetulnya tim sepak bola kita mengalami beberapa peningkatan ya secara kinerja yang dulu biasanya kalah terus sekarang udah mulai bisa menang.
Dulu cupu, sekarang suhu. Mantap itu. Belum suhu ban hitam, belum dan 7, masih sabuk coklat, tapi lumayan lah. Tapi lumayan. Nggak sabuk putih atau sabuk kuning lagi. Mohon maaf ya, ini saya ingatnya sabuk-sabuk saya karate dulu. Kalau olahraga yang lain ternyata persabukannya berbeda urutannya, mohon maaf. Ini karate ya. Sama. Dan lebih spesifik lagi, lem kari. Ya, karena di karate ada inkado, ada inkai. Oh, saya lagi karate lem kari ya. Jadi lebih spesifik lagi. Oke. Nostalgia masa kecil. Jadi kita mensyukuri kemenangan 1-0 selamat untuk timnas Indonesia. Luar biasa. Kita bahas agak panjang kita bahas ya. Karena ini adalah suatu yang harus disyukuri dan dianalisa. Politik 442 kan memang politiknya ada, sepak bolanya ada. Begitu ada sepak bola, ya kita harus apresiasi, kita bahas. Sekarang kita bahas politik ya. Gimana politikan wasit nggak tahu aja masalah wasit lagi. Iya. Ini wasit sedang diadukan memang sih sebetulnya. Iya kan? Iya di Mahkamah Konstitusi. Wasitnya. Iya bener loh, maksudnya begini hasil yang ditetapkan oleh wasitnya. Kalau coach kita tuh masuk tuh barang. Yang sedang keputusan yang ditetapkan oleh wasit ini sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pemainnya. Gitu. Kalau sepak bola timnya ada 2, kalau ini timnya ada 3. Yang aduin 2. Bahkan menurut 01 dan 03 timnya ada 4. Bener juga. Ya. Yang aduin 2. Iya, karena semua yang disalahkan atau digugat oleh 01 dan 03 itu tim keempat. Dalam tanda kutip. Iya. Nah ini kita situ dulu. Sebenarnya kita mau bahas yang lain, tapi sambil pasti nanti itu kita nantikan. Iya, kita menunggu itu kan. Ada 4 ya kemungkinan yang akan diputuskan di MK. Apa aja tuh 4 itu? Satu. Kalau nggak salah 1 kan akhirnya ditolak seluruhnya. Gugatan-gugatannya. Kemudian ada yang bukan dianulir, didiskualifikasi wakilnya, ya kan, diskualifikasi wakilnya. Lalu ada yang diskualifikasi hasil. Ya, maksudnya ini kemungkinan ya. Lagi melihat bukti hasilnya keseluruhannya. Atau sekalian diterima seluruh. Berarti itu ditolak. Jadi bingung saya. Kalau kita berangkat aja dari petitum. Ya. Petitumnya itu pada dasarnya walaupun ada perbedaan antara 01 dengan 03, tapi ada kemiripan. Jadi petitumnya itu pertama membatalkan penetapan oleh KPU. Ketetapan wasit ini dibatalkan. Dibatalkan. Yang kedua mendiskualifikasi pasangan 02. Itu kalau menurut 03. Kalau menurut 01, kalau nggak dibatalkan dua-duanya, minimal Gibran yang dibatalkan. Prabowo-nya boleh terus. Nah, petitum yang ketiga adalah adanya pemilu ulang yang tidak diikuti oleh pasangan 02. Jadi kita bicara mengenai dikabulkan atau tidak, kita bicara 3 variabel ini. Gugatannya atau petitumnya ada 3. Betul. Ya, 4 kemungkinan itu adalah versinya Denny Indrayana. Saya nggak mau ikut versinya Denny Indrayana. Jadi kita jangan pakai. Versi Kodari apa nih? Versi sesuai petitum. Karena biasanya MK akan berkisar di seputar itu. Iya, betul. Nggak akan lari dari sana. Pasti nggak akan lari dari sana. Nah, yang soal pertama menurut saya agak sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena beberapa hal. Pertama, sebetulnya kalau mau meminta itu dibatalkan, 01 dan 03 itu harus datang dengan angka mereka sendiri. Misalnya 01 mengatakan angka saya nggak 24%, saya 40%. Gitu. 02 itu angkanya bukan 58, tapi misalnya 45. 03 sisanya. Gitu. Nah, itu harus dibuktikan. 24 ke 40 itu datang dari mana? Lalu 58 ke 45 itu hilangnya di mana? Gitu. Nah, ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Sebetulnya kan mungkin nggak punya bukti, atau sebetulnya yang disampaikan ini omon-omon saja gitu. Nggak ada buktinya yang konkret dan real. 03 itu agak beda tipis. Tapi sebetulnya lebih menarik dan unik gitu. Kenapa? Karena mereka nggak datang dengan angka sendiri juga, tetapi mereka meminta agar angkanya 02 itu dibikin jadi 0. Nah, ini presiden ini seperti kemenangan Indonesia terhadap Australia. Belum pernah terjadi. Presiden hukum. Hasil pertandingan Indonesia Australia itu digugat gitu. Betul. Tetapi sebetulnya mereka juga nggak datang dengan angka gitu. Nah, dan yang menarik buat saya adalah sebetulnya dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, beliau mengatakan bahwa kalau menurut pantauan di Sirekap, maka angkanya Ganjar Mahfud itu 33.
Untuk Ganjar Mahfud 33%. Untuk Prabowo Gibran itu 43 gitu. Tadinya saya menduga bahwa angka yang akan diajukan di MK oleh tim hukum 03 itu akan membawa angkanya Mas Hasto. Ternyata enggak. Jadi kesimpulannya ternyata tim hukum Ganjar Mahfud nggak percaya sama Pak Hasto. Gitu. Harusnya kan satu sumber gitu ya. Iya, beda karena harusnya itu. kan memang saya cukup setuju sama Coach Kodari karena sebenarnya data-data atau angka-angka tersebut yang memang dinanti untuk kemudian dibandingkan. Betul. Jadi karena Tapi angkanya pun terjadi. nggak ada, menurut saya agak sulit untuk dikabulkan. Maka kecenderungan mengikut Coach Kodari, petitum atau gugatan 1 01 dan 03. Petitum nomor 1. Nomor 1 dan petitum 03. Itu dari 01 dan 03 itu akan ditolak. Nah, bagaimana dengan petitum yang kedua? Petitum yang kedua mendiskualifikasi. Menurut saya agak sulit juga. Pertama, kalau bicara Gibran misalnya ya. Kita bicara Gibran itu, dia bisa maju itu karena keputusan MK tahun 90. Lepas dari pro dan kontranya, setelah itu ada gugatan lagi loh terhadap keputusan MK nomor 90 itu. Tapi ditolak oleh MK. Justru keputusan 90 itu makin dikuatkan lagi. Makin dikuatkan lagi. Karena itu saya tidak melihat ada alasan bahwa MK akan membatalkan keputusan mereka yang nomor 90 itu. Karena sudah diuji lagi sebelumnya. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya mau membatalkan Pak Prabowo, ya, atau Mas Gibran lagi, sebetulnya prosesnya harusnya ada di Bawaslu. Dan sebelum pemilu dilakukan. Nah, catatan dari Bawaslu, keterangan Bawaslu yang juga tampil di sidang, itu tidak pernah ada permintaan untuk membatalkan. Tidak ada juga gugatan untuk mendiskualifikasi pasangan 02 ke PT UN misalnya. Gitu. Artinya, ya sebetulnya nggak ada masalah gitu loh. Karena kalau semua sekarang, pihak dianggap sudah menyetujui dan pertandingan sudah berlangsung. Ya udah ngambil nomor urut, sudah berdebat 5 kali, sudah kita bahas di sini, mikrofonnya bahkan kita bahas. Dan alhamdulillah didengerin. Berarti itu lebih ke administrasi lah gitu. Kalau administrasinya lancar ya udah ini kan gugatan pemilu kalau di MK. Secara faktual sudah sangat diakui kok, bukan cuman keberadaan Gibran dan Prabowo, bahkan keberadaan kita sebagai komentator pun sudah diakui. Sudah diakui dengan adanya perubahan Nala TV pun sudah diakui, ini pengakuannya sudah sangat luas mendalam ini. Langsung disaksikan seluruh Indonesia. Pengakuannya ini sudah TSM ini. Di TSM ini gitu. Sampai saran-saran di podcast pun juga didengarkan gitu. Jadi makanya harus subscribe lu dah. Colong nanti. Itu jadi ada gium bahwa perbuatan adalah pengakuan itu betul-betul sudah terjadi gitu. Jadi nggak ada alasan untuk melakukan diskualifikasi pada hari ini. Kalau sekarang minta diskualifikasi, sementara dulu enggak, orang akan mengatakan bahwa minta diskualifikasi karena lu kalah. Jadi yang itu. Gua nggak mau. Nah, ini ibarat Australia melawan Indonesia. Balik kan? Gua nggak mau lawan Indonesia. Indonesia itu nggak memenuhi persyaratan. Padahal sebelum bertanding PD menang. PD menang. Itu dia. Masalah Indonesia. Lu mau main siapa terserah lu gitu kan. Dikasih kesempatan, dikasih penalti semalam kan. Begitu kalah. Lu diskualifikasi lu memenuhi syarat gitu. Jika mau membahas kemungkinan keempat dari Denny Indrayana, menurut saya udah agak terjawab sih di sini. Iya. Nah, terakhir kan sudah berlangsung jadi yang pertandingannya. Yang terakhir itu pemilu ulang. Pemilu ulang itu ya kaitannya dengan nomor 1 dengan nomor 2. Kalau misalnya yang nomor 1 ditolak, ya artinya begini, gugatan terhadap penetapan KPU ditolak, artinya kan nggak perlu ada pemilu ulang. Oke. Nggak perlu ada pemilu ulang. Secara logika atau jalan berpikirnya, betul. Nah, sebetulnya petitum nomor 3 itu menggambarkan situasi yang sesungguhnya, dan menurut saya itu bikin ketawa-ketawa hakim MK, karena petitum ketiga itu kan mengatakan bahwa ini ada pemilu ulang tanpa 02. Kenapa tanpa 02? Karena takut kalau ada 02 ikut kalah lagi. Gitu. Kalau Australia, tapi kan nggak mungkin alasannya ngomong gitu. Mengajukan petitum, ini saya nggak mau Indonesia, ganti aja dengan Brunei Darussalam. Itu kira-kira gitu dong. Agak sulit nggak bagi bisa saya. ngomong begitu setelah pertandingan lu kalah 1-0. Itu jadi kesannya cuma permintaan doang, tapi dasar permintaannya apa gitu. Jadi agak sulit bagi saya untuk membayangkan. Saya bukan orang hukum ya, kita semua mengikuti saja perkembangan termasuk analisa dari Coach Kodari. Agak sulit membayangkan bahwa untuk Capres 02 waktu itu Pak Prabowo dengan Gerindra dan partai koalisinya
di mana mereka tidak memenuhi syaratnya. Iya, itu bagi saya. Ibarat Indonesia ya bisa masuk ke Piala Asia U23 ini kan sudah melalui proses sudah seleksi, memenuhi semua syarat-syarat administrasi, ya kan syarat-syarat pertandingan, kenapa tiba-tiba nggak boleh main kan? Gitu. Kenapa tiba-tiba lu minta diganti Brunei Darussalam kan begitu? Nggak bisa. Kan enteng banget nih 02. Iya, misalnya tadi malam saya rekaman. Ya nanti tinggal dicari aja penggantinya Gibran. Ya kan, gimana itu gitu loh. Ya bagaimana dengan proses-proses yang sudah terjadi. Untuk kalau ini versi saya lagi, mungkin sama jalan pikirannya dengan semua teman-teman yang menonton Politik 442. Oh ya, ini ya kopi yang enak itu ya. Oh iya, oke, saya udah lama saya kangen udah. Habis subscribe beli loh. Ini banyak promonya nih kali ini. Kalau kemudian Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi, pertandingannya udah selesai. Kalau jadi mau masalah lagi sebelum nanti pertandingan. Itu. Jalan berpikir ini menurut saya bisa jadi juga sekarang sedang digodok lah oleh para hakim di MK. Kita akan menunggu hari Senin tanggal 22 Tanggal 22 ya. Itu yang kita sedang tunggu. Oke. Menarik dari Coach. Jadi tampaknya memang hasil dari MK ini ya nggak tahu kalau ditanya Mas Kodari pasti Mas Kodari udah tahu hasilnya apa, bukan karena tahu tapi dialah pengayal politik proyeksi. Nanti dibilang lagi tuh kan udah tahu. bukan karena Mas Kodari udah tahu. Iya, jangan sampai Mas Hasto ngulangi lagi Kodari pada tahun berapa ini? 19 sudah mengetahui hasil MK tanggal 22. Dari mana itu bocorannya? Jadi ini bukan karena sudah tahu, emang dasar suka bener aja gitu. Jadi, Gua sih berharap disebut lagi oleh Mas Hasto supaya acara 442 dan nalar Setuju. Jadi Mas Hasto bisa sekali-sekali mampir ya ke sini kan? Boleh juga. Kita sangat terbuka loh Mas Hasto, sangat welcome. Deket kok, cuma malah 7 menit dari kantornya Mas Hasto. Dari kantor DPP 19 April ya. Ya, ini lagi-lagi bukan karena sudah tahu, tapi prediksinya apa kira-kira? Iya, proyeksinya akan ditolak. Pembatalan terhadap ketetapan KPU, diskualifikasi juga ditolak, pemilu ulang otomatis juga ditolak. Jadi ya kalau saya begini, kalaupun misalnya ditanya apa alasannya di luar argumentasi tadi, kita bicara mengenai presiden dalam keputusan hakim. Kita lihat 2019. Nah, saya nggak mau melihat yang sebelum itu. Karena sebetulnya konstruksi hukum untuk sengketa hasil Pilpres ini sudah sangat berbeda semenjak tahun 2017. Karena tahun 2017 itu ada Undang-Undang Nomor 7 2017 yang di dalamnya itu mengatur ya penanganan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan porsinya dan lembaganya masing-masing. Soal proses, soal administrasi itu ke Bawaslu. Soal pidana itu Gakumdu yang di dalamnya ada jaksa, ada polisi. Soal perilaku dari anggota KPU dan Bawaslu itu di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan sudah ada jalur-jalurnya. Soal hasil itu digarisbawahi, di bold, ya kan? Italics lagi, dilingkarin lagi, gitu kan? Di stabilo. Tinta merah. Dibesarkan font ke-20. Iya, itu adalah sengketa mengenai hasil. Fokusnya adalah hasil. Dan di tahun 2019 itu dalam sengketa Pilpres 2019 di amar keputusannya saya membaca MK mengatakan bahwa ya MK itu wilayahnya adalah sengketa atau perselisihan hasil. Ya. Sesuai dengan judul sengketa sidangnya itu PHPU, perselisihan hasil. Pemilihan umum gitu. Dan ini yang penting, MK kalau masuk ke wilayah yang lain dia menihilkan keberadaan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalau MK itu masuk kepada wilayah-wilayah yang disampaikan soal proses, MK harus bicara proses, MK juga harus menampung soal etik dan yang lain-lain, maka MK saya pernah bilang bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi MB, Mahkamah Borongan. Gitu. Nah, konsep Mahkamah Borongan itu bisa berlaku sebelum 2017, tapi setelah 2017 MK itu Mahkamah Konstitusi. Nah, Anda suka atau tidak suka, di dalam MK itu ada Mahkamah Kalkulator. Artinya harus angka-angka gitu loh. Yang tadi disampaikan pertama, angka saya berapa, hasil dan mari kita buktikan. Nggak bisa Anda itu, Anda itu berharap gugatan Anda diterima, tapi Anda menolak kalkulator. Ini pemilu bos, ya kan? Bukan main kartu remi.
Ya. Nah itu. Kalau kartu remi kan bukan angka, tapi simbol-simbol kan gitu. Betul. Ini adalah pemilu. Jadi yang menentukan kemenangan itu adalah angka-angka pilihan dari masyarakat. Iya. Jadi dengan dasar itulah kemudian dikatakan proyeksinya akan ditolak, ya. Kemudian ya tidak ada diskualifikasi, ya. Dan mungkin pemilu ulang juga tidak ada gitu. Dan menurut saya pada hari ini begini. Sebetulnya gini kan, Hakim MK ini kalau dia mau strict, mungkin gugatan dari 01, 03 itu nggak diterima karena nggak ada angka-angka. Ya, kalkulator lu mana? Kalkulator lu mana? Iya. Jadi udah siapin kalkulator, iya, tapi angkanya mana nggak ada. Gitu. Jadi itu harus ditolak. Tapi tetap diterima kenapa? Ya inilah kenegarawanan dari Hakim Konstitusi. Artinya harus ada jalur di mana semua keberatan ini diproses gitu. Apalagi kan kita bicara memang hak angket segala macam kan udah almarhum kan? Iya. Gitu. Jadi ini satu-satunya jalur. Tapi menurut saya setelah itu MK akan kembali kepada jalurnya sesuai dengan peraturan yang ada, undang-undang yang ada. Dia nggak akan lari kemana-mana. Gitu. Dan ini jadi tambahan bagi saya dan juga kita semua di Politik 442 yang menyaksikan analisanya Coach Kodari bahwa ada koridor-koridornya dan ada yang memang sudah diatur apa yang memang harus menjadi sengketa dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kira-kira kalau nanti keputusannya ini seperti yang kita bicarakan pada hari ini ya penjelasannya ini. Gitu. Sebenarnya mungkin catatan dari yang disampaikan Mas Kodari tadi bukan menghilangkan hak penggugat terhadap administrasi atau apapun itu. Cuma jalurnya bukan MK gitu ya. Iya, dan jalur itu tersedia. Iya, dan waktunya bukan sekarang, waktunya kemarin sebelum dilaksanakannya pemilu. Karena bisa aja dibilang hak hukum kami tidak terpenuhi. Anda tidak menggunakan hak itu. Karena jalurnya ada sebenarnya. Soal TSM laporkan. Ada nggak laporan TSM? Nggak ada. Laporan pelanggaran ada, tapi laporan TSM ya, kategori TSM itu nggak ada. Kalau Anda minta diskualifikasi, ada nggak lu dulu minta diskualifikasi? Menurut saya ceritanya akan beda. Kalau misalnya sebelum coblosan ada gugatan soal kualifikasi itu. Dan paling tidak ada gugatan yang sudah masuk lah. Iya. Mungkin itu akan jadi pertimbangan gitu loh. Dan bisa jadi dasar. Kalau nggak ada gugatan sama sekali, ya lu gugat ini karena lu kalah. Bukan karena ada masalah substansial di situ. Gitu. Kalau dari awal jelas runutannya memang ini sudah dipermasalahkan dari awal. Tapi hingga kini belum ditanggapi. Gitu. Betul. Nah di titik-titik itu saya setuju sama Coach Kodari. Ya ada runutan waktu dan jalur yang harus ditempuh. Itu semua sudah ada aturannya. Sudah disampaikan di technical meeting kalau sebelum pertandingan. Betul sekali. Technical meeting. Semua udah setuju, tanda tangan. Official semua sudah oke. Ya, jangan ketua di belakang. Iya, apa namanya ketua tim official itu yang biasa datang gitu kan? Ya, itu kan pada saat pengundian itu kan datang semua. Betul. Iya, memang harus tidak boleh datang semua, artinya udah mengakui semua proses yang berjalan itu diakui, itu dianggap, itu diterima, dan itu adalah legitim. Kalau di pertandingan 17 Agustus ada protes, bayar tuh 100.000. Oh gitu? Kalau mau protes, mau volley kayak sepak bola kampung dan lain-lain. Ini supaya di rumah nih, supaya nggak ada yang protes setelah pertandingan. Orang harus bayar technical meeting. Sebentar, kampungnya di mana itu? Ini kayak mata duitan juga nih RT. Ya kita sebagai panitia 17 Agustus nggak mau repot ya. Menjaga ketertiban juga ya. Ketertiban udahlah. Oke, kalau itu proses di hukumnya, sosialnya gimana Pak? Karena pada saat menjelang putusan itu kira-kira kan ada juga memperkirakan, nanti ada gejolak lah, ada apa. Kalau Pak Prabowo kan sudah bilang nggak usah gitu ya untuk pendukungnya dia. Saya ngeliat proses sekarang ini sangat elitis ya. Kalau memang ada protes-protes, saya kira kita sudah saksikan dalam 2 minggu, 4 minggu setelah coblosan. Nyatanya sih menurut saya sangat-sangat minim. Dan saya sukanya adalah di media di mana-mana ada pembahasan dan diskusinya, pro dan kontranya terjadi. Bahkan juga di media sosial. Bahkan hari ini juga saya membaca Pak Prabowo meminta pendukungnya untuk tidak menurunkan massa. Betul. Menurut saya ini bagus juga. Bagus. Amicus curiae yang sesungguhnya adalah Pak Prabowo. Maksudnya ya amicus curiae itu biarlah pengadilan itu memutuskan dengan tenang. Jangan lu paksa-paksa, jangan lu tekan-tekan gitu. Jagalah kedamaian. Jadi sebetulnya amicus curiae menurut saya pada hari ini di mata Hakim Konstitusi namanya Prabowo
Subianto. Iya. Iya. Dari sisi-sisi bahwa semua dijaga saja dan diserahkan semua kepada Mahkamah Konstitusi, memang mereka sudah memegang tanggung jawab itu kita percayakan. Lagian kan memang saya respect dengan apa yang diharapkan Pak Prabowo untuk mendukungnya. Dan konsep amicus curiae segala macam itu kan sebetulnya konsep tua sekali. Saya cek amicus ini. Sejak kapan sih ini muncul? Iya. Menurut info itu semenjak tahun 1600 sekian. Artinya itu konsep yang udah 500 tahun. Koreksi saya, ini teman pengadilan ya, teman peradilan memberikan pendapat tanpa bermaksud untuk intervensi. Betul. Dan ya kita kan harus melihat dan menyesuaikan dengan konteks juga. Zaman dulu itu memang amicus curiae itu harus dipanggil, dihadirkan langsung. Oh gitu. Iya dong. Bukan cuma surat disampaikan doang. Datang ya istilahnya. Bahwa apa? Jadi begini gitu kan. Zaman sekarang dengan teknologi informasi, semua pendapat itu kan orangnya nggak harus ketemu. Iya. Ya misalnya tulisan Ibu Mega sudah muncul di Kompas. Pernyataan-pernyataan Ibu Mega dalam berbagai kesempatan. Bisa disimpulkan. Okay. Menurut saya apa yang disampaikan nanti ya seandainya Ibu Mega itu misalnya berhadapan dengan mahkamah, menurut saya sih nggak ada yang baru sih ya. Harusnya nggak ada yang baru dengan apa yang sudah disampaikan. Pasti semua sudah disampaikan. Gitu. Karena itu tidak perlu untuk ada sesi yang tersendiri. Menurut saya semua proses persidangan itu sudah mengakomodasi semua perspektif dan semua pandangan-pandangan termasuk data-data dan bukti yang ingin ditampilkan. Oke. Gitu. Ya, mudah-mudahan sekarang ini jadi kembali kepada hakim konstitusi untuk percaya dengan yang mana gitu. Iya. Contoh ya, soal efek bansos gitu. Dari 03 kan ada ahli yang ngomong mengenai efek bansos. Dari 02 kan ada yang menjelaskan mengenai efek bansos, ada atau tidak, yang kesimpulannya tidak ada. Gitu. Yang salah satu saksi ahlinya inisial Mr. Q kan gitu kan. Waduh, saya lihat itu sudah siap sekali tampaknya orang tersebut. Gol bareng itu di sana. Nah, dari 01 saya lupa, ada nggak yang ngomong mengenai efek bansos? Nggak ada kayaknya ya. nggak ada. Orang-orangnya soal-soal hukum semua kayaknya. Betul. Iya. Ya, berarti kan ya itu kan menunjukkan bagaimana strategi Anda berhadapan dengan suatu materi persidangan. 01 tidak mengajukan saksi yang berbicara mengenai efek bansos. 03 selangkah lebih maju, dia mengajukan, tetapi masalahnya kan saksi dari 03 minimal Pak Hamdi kan bicara mengenai data-data riset di berbagai negara. Sementara yang jadi persoalan ini sangat spesifik, yaitu Pilpres Indonesia 2024. Nggak bisa negara lain, negara Meksiko, negara Kenya, negara Uganda itu dipakai untuk menggambarkan di sini. Iya. Menurut saya saksi keduanya 03 Amsyong gitu, karena dia ngomongnya malah kesana kemari. Ya soal Anda setuju nggak setuju dengan saya ya silakan. Yang tetangga itu ya. Tonton aja tuh ya lagi yang saksi yang kedua yang ibu yang psikolog itu. Apakah kira-kira membantu menjelaskan atau justru malah mendegradasi? Gitu. Tapi itu kadang-kadang kita emang nonton pengadilan nungguin yang kayak gitunya emang kadang-kadang kita. Nah, tadi saya ke ini Coach Kodari. Bahwa di masyarakat kayaknya akan menerima apapun, mempercayakan. Kita anggapnya mempercayakan kepada MK dan masyarakat harus begitu memang. Iya memang karena kita itulah sistem di negara kita. Itu yang kita percayakan itu sudah diatur. Tampaknya kalau tadi menurut kata Coach Kodari, tampaknya masyarakat akan percayakan lebih ke elit gitu. Kalau elit tuh kemarin kan setelah Lebaran itu atau Pak pada masa Prabowo Lebaran nih presiden terpilih saat ini banyak nyamperin banyak elit. Sebutlah safari nggak politik, silaturahmi. Iya, silaturahmi bukan safari politik Pak sih. Prabowo. Iya. Tapi gimana pun juga kan seorang figur Prabowo pasti figur politik gitu kan ya. Siapa yang ia datangi, siapa yang mendatanginya pasti akan tetap menjadi catatan. Betul. Kalau dari orang-orang ini banyak nih nama yang didatangi Pak Jokowi tentu. Ada Pak SBY ya, SBY juga dan banyak nama lain. Bu Mega belum sih. Ulang. Bu Mega belum kan? Oh iya. Bu Mega belum. Belum ada nasi goreng Bu Mega untuk Pak Prabowo tahun ini katanya gitu. Kira-kira kalau ngelihat yang didatangi Pak Prabowo ini, karena kayaknya Pak Prabowo mencoba menjaga, aku sih baca gitu ya, mencoba menjaga agar adem. Suasana kan, semua coba dirangkul. Benar nggak sih? Lagi itu yang sedang dilakukan? Menurut saya sih iya ya. Jadi pertama memang momentumnya adalah Idul Fitri, di mana orang saling bermaaf-maafan ya. Dan salah satu tradisi khas di tempat kita ini di Indonesia ini adalah open house.
Nah, open house pertama yang menurut saya harus dicatat dan disebut itu adalah open house-nya Pak Jokowi. Ya, yang didatangi oleh Pak Prabowo 2 kali loh. 2 kali. Artinya ini sohib banget lah ya. Ya, besti lah ya. Nah, udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Hari pertama datang, hari kedua datang. Saya kira kalau ada hari ketiga datang juga. Masalahnya Pak Jokowi nggak buka hari ketiga sih. Ya, beliau ke Medan ya. Kalau buka juga menurut saya sih akan didatangi juga. Datang juga. Ini menjawab bahwa Pak Jokowi sama Pak Prabowo masih solid sejak kemarin. Di Pilpres. Sebentar, saya pakai gayanya Bang Ege. Karena Bang Ege nggak ada, kita pakai. Solid! Solid! Sementara Bang Ege pakai gaya yang lain juga itu sebenarnya. Bang Ege lagi di Qatar, saudara-saudara. Lagi di Doha nonton bola, ngajak-ngajak kita. Oke. Jadi kompak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, minimal sampai dengan hari ini. Nah, soal beliau kemudian datang kepada yang lain-lain, saya lihat memang sementara ini fokusnya kepada anggota koalisi dari Indonesia Maju. Kita lihat datang ke tempat Erlangga Hartarto. Itu kan Ketua Umum Partai Golkar, anggota koalisi. Datang kepada Zulkifli Hasan. Dan Pak Hatta Rajasa. Dan Hatta Rajasa. Itu PAN juga anggota koalisi. Kemudian datang ke mana lagi ya? Ke Abu Rizal Bakri, Golkar juga. Ya, bagian dari koalisi. Erlangga Hartarto juga. Sudah tadi disebut. Erlangga. Belum ngopi nih. Minum kopi dulu. Kopi dulu. Tolong separuh habis supaya nggak ngantuk ya. Saya ngomong. Datang ke SBY, AHY, Partai Demokrat, anggota koalisi. Begitu. Jadi sebetulnya lebih kepada konsolidasi internal lah. Tapi menurut saya wajar kalau belum datang kepada yang lain-lain karena MK ini kan belum ketok palu. Jadi barangkali kita akan menyaksikan halal bihalal ya, bukan open house ya, halal bihalal. Jadi kalau hari H itu kan open house. Nah, setelah itu selama bulan Syawal, halal bihalal. Jadi masih ada kemungkinan, masih ada ruang. Bulan Idul Fitri itu adalah tanggal 1 dan 2 bulan Syawal. Bulan Syawalnya penanggalan Hijriah ya 30 hari. Sampai dengan tanggal 30. Coba kita hitung. Tanggal 10 itu kalau Masehi April kan? April ya. Berarti kira-kira sampai dengan 9 Mei itu masih ada ruang bagi partai-partai politik yang mau melakukan halal bihalal dengan Pak Prabowo. Dan di titik itu menurut saya kita akan bisa melihat bayang-bayang koalisi kabinet. Gitu kan. Dalam rentang waktu. Bayang-bayang silaturahmi politik yang kemudian bisa mendapatkan proyeksi bagi Pilpres bagi susunan kabinet. Tapi bagi Coach Kodari, Pak Prabowo akan halal bihalal nggak dengan Ibu Mega? Nah, itu saya baru bilang. Berarti penentunya MK nih. Ya, pertama MK ya sebagai sebuah garis batas. Tadi kita bahas. Sebuah garis batas untuk ini kita sudah bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain gitu. Nah, apakah dengan Ibu Mega? Ini yang agak sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena saya pribadi melihat pada hari ini ya, ini sejauh ini mungkin dibantah oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Saya melihat Ibu Mega itu sepertinya kalau mau ketemu dengan Pak Prabowo itu ada term and condition, yakni tanpa Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi. Kita udah mendengarkan beberapa pernyataan dari Mas Hasto misalnya atau pengurus PDI Perjuangan bahwa Ibu Mega tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, bisa ketemu setiap saat. Ya, tetapi bagi mereka yang melanggar demokrasi, memperhatikan nepotisme, S dan K-nya itu syarat dan ketentuan. Iya, syarat dan ketentuan berlaku itu. Nah, sekarang kembali kepada Pak Prabowo, apakah akan ikut syarat dan ketentuan ya S dan K-nya dari Ibu Mega itu gitu. Nah, per hari ini menurut saya kalau kita bicara real politiknya yang sudah terjadi, pergaulan yang akrab itu adalah antara Jokowi dengan Prabowo. Ya, Prabowo dengan juga Jokowi, bukan Prabowo dan Megawati. Dan saya harus katakan juga, mungkin nanti teman-teman di sini bisa catat atau di kolom komentar tolong bantu. Rasanya sudah lama sekali Pak Prabowo itu nggak ketemu dengan Ibu Mega. Ya, saking lamanya mungkin sudah lebih dari setahun setengah. Ada ya? Nggak ketemu, iya. Padahal hubungannya baik kan sebenarnya. Jadi punya hubungan
punya sejarah, Kalau baik nggak baik, saya nggak berani ngomong. Punya sejarah bersama-sama maju. Iya. Saya cuma bisa mengatakan bahwa tim ini dengan Bayu ada hubungan. Tapi baik atau enggak, saya nggak tahu. Kita yang tahu. Iya, kita tahu. Yang kita tunjukkan di sini bisa jadi tidak sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Prabowo dengan Jokowi, itu intens. Oke. Baik di kabinet, baik dalam kegiatan pemerintahan, bahkan dalam konteks Lebaran sekali lagi sampai datang 2 kali. Kalau open house ada yang ketiga, hari ketiga datang lagi dia pasti gitu. Nah, Pak Prabowo pada hari ini nggak datang ke Ibu Mega. Nah, yang kedua sebetulnya tergantung lagi kepada Ibu Mega. Bagaimana melihat Pak Prabowo ini? Dan bagaimana melihat PDI Perjuangan ke depan? Apakah mau gabung pemerintahan atau tidak? Kalau mau gabung pemerintahan, mohon maaf, menurut saya Ibu Mega yang harus datang ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo pada hari ini adalah presiden elect, presiden terpilih dari KPU. Dan beliau bukan dari PDI Perjuangan. Jadi kalau Pak Jokowi presiden terpilih, mungkin Ibu Mega bisa berharap ini petugas partai datang gitu. Nah, Pak Prabowo sama sekali bukan petugas partainya Ibu Mega. Ya, dan ini kalau elit politik nonton ya, cara Anda memandang Pak Prabowo pada hari ini nggak boleh sama dengan 5 bulan yang lalu sebelum Pilpres. Karena pada hari ini dia adalah presiden elect. Walaupun begitu, Coach Kodari, saya tuh ada harapan begini di masa bulan. Sebenarnya saya berharap betul di silaturahmi Lebaran antara 1-2 hari kemarin Pak Prabowo sama Ibu Megawati karena dua-duanya punya sejarah bahasanya Mas Kodari, relasi yang baik. Kalau hubungannya baik apa enggak kan terserah lagi. Untuk lengkapnya sebagai ini lepas dari politik gitu. Kan kalau Lebaran ini kadang-kadang lepaskan semua itu kan. Nah, dalam bulan Syawal ini saya juga punya harapan itu untuk Indonesia bagi keduanya untuk bertemu. Betul. Jadi masih ada nggak tuh harapan itu? Masih ada ya. Tapi mungkin ya kita lihatlah perkembangannya nanti ya. Walaupun kalau saya bicara apa, kita menilik posisi-posisi Pak Prabowo, Ibu Mega, setelah hasil pemilu, Coach Kodari juga ada benarnya gitu. Nah, gengsi-gengsi seperti ini untuk Indonesia bisa nggak sih? Harapan saya nih dipenuhi nih sama Pak Prabowo sama Ibu Megawati. Ini untuk Indonesia loh. Jangan-jangan memang menunggu hasil MK ya? Iya. Jadi memang kalau kita bicara sejarah, kita sebetulnya harus spesifik ya. Kita nggak bisa bilang sejarah sebagai sebuah goresan besar ya. Ada sejarah di mana Teguh Umar meminta Pak Prabowo pulang dari luar negeri. Setuju. Ada sejarah di mana Pak Prabowo dan Ibu Mega berpasangan. Mega Pro. Tetapi sebetulnya ada sejarah juga bahwa mereka berkompetisi. Setuju. Di Pilpres bahkan pada hari ini sudah 3 kali, kan begitu kan? Betul. Dan bahkan tahun 2009 ketika berpasangan pun juga bukan berarti nggak ada friksi-friksi kan? Gitu. Jalan bareng bukan berarti nggak ada masalah toh? Betul. Kita semua tahu itu. Minum dulu. Kok curhat sih? Langsung dia langsung haus. Pulang aja nggak berani gitu. Apa yang tahu? Ini apa komunikasi publiknya begitu. Tapi kan kita nggak tahu komunikasi privatnya. Nggak tahu kita. Kalau saya sebagai orang di luar politik, kalau Coach Kodari kan agak-agak bisa masuk ke dalam. Saya melihat harapan-harapan lagi karena ketua tim pemenangannya Pak Prabowo, Rosan, kemarin ketemu sama Ibu Megawati, kan? Dan Pak Arsad Rashid, ketua tim pemenangannya 03, juga sempat dikabarkan akan bertemu dengan Pak Prabowo. Menarik bahwa dua pengusaha besar Indonesia ini sebenarnya tetap berhubungan baik. Saya berharap ini juga membuka peluang-peluang itu. Bahwa pertandingan udah selesai. Tapi kalau soal ketemu-ketemu, saya tambahin lagi. Prabowo dengan Puan bisa ketemu. Tapi Prabowo ketemu dengan Bu Mega apa bisa? Oh, itu hal yang lain lagi, Bos. Jadi dalam politik itu ada yang namanya perifer dan center. Ini pertemuannya center atau perifer kan begitu. Center pun juga ada lingkar 1, ada lingkar 2, ada lingkar 3. Jadi kalau kita bicara itu sebetulnya kan
perifer ketemu dengan perifer atau perifer ketemu dengan center nggak masalah. Tapi ya yang jadi kunci Center atau diinginkan center. ya diharapkan oleh beliau itu kan center ketemu dengan center. Itu baru perubahan yang terjadi tuh kalau ini udah ketemu. Kalau ini cuma ya konstelasi kayak planet-planet berputar aja. Bisa diduga dalamnya hati siapa yang tahu. Waduh, puisi lama. Tapi itu menarik bahwa mungkin itu tadi ya, kita melihat koalisi bisa terjadi apapun itu. Tapi saya juga baru kepikiran tuh, iya benar juga ya kalau Pak Jokowi sih iya kader PDIP, tapi kalau Pak Prabowo presiden elect tentu harus ada ya bukan kerendahan ya, tapi posisinya itu adalah kalau partai mau bergabungan gitu dong. Makanya itu menarik. Ini tambahan dari Coach Kodari yang nggak sekedar Pak Prabowo, Pak Prabowo ketemu Pak Prabowo itu Real Madrid, bukan Barcelona. Bu Mega dengan Pak Jokowi sama-sama Barcelona. Gitu. Ini saya Laporta bisa panggil Messi kau sini. Gitu, karena pakai logat Batak panggil. Itu bukan logat Spanyol ya? Enggak tahu. Saya bisa juga Spanyol, rupanya jadi Batak ya. Gitu. Waktu Figo dari Barcelona pindah ke Real Madrid aja segitu marahnya. Florentino Perez mana bisa manggil Messi? Nggak bisa. Ada hak. Kalau kita dapat analogi itu pasti teman-teman politik 442 yang suka nonton, oh iya ya gitu pasti. Oke. Itu cara sederhana menggambarkan. Tapi itu cara sederhana menggambarkan. Tapi kok nggak kebayang saya itu terjadi. Yang mana? Yang mana dengan mana? Bu Mega datengin Pak Prabowo. Iya sih ini membayangkan posisi mereka aja. Nggak kebayang saya. Baliklah kepada kepada cara pandang politik ya dan kepribadian masing-masing gitu. Bisa nggak kita membayangkan itu? Tapi hemat saya pada hari ini ya, balik lagi, mungkin Pak Prabowo mau, tapi orang-orang sekitarnya juga belum tujuh. Pak, Bapak Presiden, Pak. Jangan, Pak. Meyakinkan. Bapak harus menjadi matahari dalam disitulah ini. Bagaimana Pak Prabowo kayaknya Mas Kodari yang sedang meyakinkan Pak Prabowo. Maksudnya Barcelona. Barcelona. Ini dari Spanyol atau masih Madura? Sudah Spanyol. Sudah cocok. Itu Manado. Itu bukan. Papua malah. Besar ya. Kacau dia bagian kita. Oke, gagal. Jadi kita akan lihat lagi bagaimana nanti konstelasi politiknya karena ya itulah hasil angka kita akan tunggu dan juga kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Menarik juga sih melihat step-step kecil Pak Prabowo menjelang nanti kalau semuanya lancar akan menjadi presiden di Oktober nanti karena harus menjaga konstelasi koalisi. Per hari ini ya sekali lagi kuncinya bahwa Prabowo dengan Pak Jokowi itu adalah duit tunggal, kompak banget mereka. Ya, selain sebelum ketemu 2 kali pada saat Lebaran juga sebelumnya kita lihat Pak Prabowo juga dalam rapat-rapat kabinet sudah mulai duduk ditempatkan sebelah kanannya Pak Jokowi gitu sebagai bagian dari adjustment atau penyesuaian gitu. Bahkan kemarin siapa CEO Apple Jokowi dan Prabowo apple to apple nih sudah. Maksudnya sama-sama ketemu CEO Apple maksudnya. Ya Jokowi Prabowo ya. Literally speaking ya. Apple ya benar ya. Good. Ketemu dua-duanya soalnya kan. Dua-duanya Tim Cook ketemu dengan Jokowi ketemu juga dengan penerusnya kan. Saya tambahin lagi. Dragon to Dragon. Iya. Kayak melu Cina. Yang wangi. Melu Cina. Ketemu juga ketemu dengan Prabowo, ketemu juga dengan Jokowi. Iya. Dragon to Dragon, apple to apple. Iya. Buah naga, buah apel. Waduh, jadi puisi. Cakep. Iya, dua-duanya buah. Ketupat juga. Open house 2 hari. Ketupat hari pertama, ketupat hari kedua ya. Hari kedua. Ini yang nonton makin gak jelas di podcast katanya makin ke belakang. Pak Prabowo nih ya datang ke istana. Habis itu Mas Gibran datang ke Kertanegara. Ketupat itu. Nah, hal semacam inilah yang kemudian kita lihat di media dan dapat analisanya. Apakah Pak Prabowo membuat Pak Jokowi datang ke Kertanegara? Enggak. Itu maksud saya. Karena yang datang tuh siapa? Beliau itu sudah presiden terpilih loh. Besti lagi. Tapi Pak Jokowi nggak datang ke Kertanegara. Mungkin menurut saya mencegah justru Pak Prabowo sendiri. Jangan, protokol jangan nggak begitu Pak. Saya aja ke Bapak. Mungkin yang kedatangan hari kedua itu aslinya ya sebetulnya. Pak Jokowi ngomong sama Pak Prabowo, Pak Prabowo, saya datang sana ya. Oh jangan Pak, jangan. Nggak begitu Pak caranya. Saya datang lagi ke Bapak.
Makanya sampai 2 hari. Itu dia. Mungkin itu penjelasannya. Bagus ya. juga ya. Baru kepikiran. Ya, kenapa ada 2 kali ya? Apa sebenarnya nih? Iya. Nggak tahu nih. Karena sebenarnya 1 kali aja sudah menunjukkan. Iya, betul. Cukup kan? Betul. Mungkin ya hari kedua itu sebenarnya Pak kali. Jokowi mau datang ke tempat Pak Prabowo. Pak Prabowo mencegah, jangan Pak. Saya aja yang datang lagi ke Lagi kalau mungkin ada yang ingin disampaikan gitu ya. Iya. Mungkin. Tapi kalau Mas Gibran nggak apa-apa Pak. Gitu kira-kira. Mas Gibran datang. Iya. Datang. Kalau melihat usia, kalau melihat sebagai wapres terpilih saat ini, ya wajarnya memang. Benar. Saya kira pakem semacam itu akan silaturahmi seperti ini dijalankan oleh Pak Prabowo. Lihat, iya. Oke, nggak sembarang hanya untuk harapan saya bisa ketemu. Iya. Walaupun saya tetap menaruh harapan itu. Iya, nggak di apa-apa. dalam bulan Syawal ini. Bagus. Itu namanya heart to heart. Apple to apple, dragon to dragon, heart to heart juga gimana? Iya. Masuk lagi barangnya. Ya, tapi kadang-kadang heart to heart itu bertepuk sebelah tangan. Heart to heart. Iya. Ada lagi. 4-4. 4-4-2 deh. 4-4-2. Udah panjang kita ini. Nanti kita akan balik lagi kapan-kapan untuk minggu depan untuk bahas lagi perkembangan politik di Indonesia dan juga perkembangan sepak bola. Setelah putusan MK. Tadi kan sebelum putusan MK, hari ini kan kita udah bahas silaturahmi lebarannya, kita dapat analisa dan wawasan dari Coach Kodari. Thank you ya Coach. Sama-sama. Juga setelah Indonesia mengalahkan Yordania. Amin. Mudah-mudahan. Itu akan menjadi sejarah. Sejarah banget itu. Kita masuk putaran Piala Asia berikutnya untuk U23. Kita jadi pelan-pelan. Peringkat kita kan udah makin naik ini. Makin naik. Baik juga. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya. Silakan jangan lupa subscribe dan juga hidupkan notifikasinya juga biar tahu kalau ada video baru. Kalau ada Mr. Q nongol lagi nanti tring gitu. Thank you Coach Kodari. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Yeay.